Shalom semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Kaprof Angel selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu hubungan internasional kami dari kelompok 3 ingin memaparkan tentang materi yang sudah kami pelajari selama 1 semester ini. Nah, di materi kali ini kami akan memaparkan dengan judul Hak yang Setara, Peran yang Sama. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Trivena Ramba Sinulinga. Saya Davendlo Christian Pairunan. Saya Henok Joson Sitio. Saya Ayasa Kalazaneba. Saya Jeremy Martin. Selamat menonton! Oke teman-teman, di video kali ini kelompok kami akan membahas tentang kesetaraan gender, yaitu tentang persamaan hak dan peran yang setara. Oke, jadi perlu kita ketahui dulu yang pertama, kesetaraan gender itu adalah apa? Kesetaraan gender itu adalah prinsip di mana laki-laki dan perempuan memiliki peran, peluang, dan tanggung jawab yang sama, tanpa adanya diskriminasi dari aspek biologis atau aspek jenis kelamin. Nah, teman-teman, kesetaraan gender ini merupakan akses atau hak yang sama yang harus didapatkan oleh setiap laki-laki dan perempuan, baik itu dari yang pertama akses kesehatan, atau mungkin akses untuk memperoleh pekerjaan, hingga akses untuk memperoleh pendidikan. Nah teman-teman, di kesetaraan gender ini juga kita membahas tentang peran yang sama, peran yang bagaimana, peran yang dimana laki-laki dan perempuan itu memiliki peran yang imbang. Contohnya seperti untuk dalam pengambilan keputusan, pembagian tugas, hingga seperti partisipasi sosial. Nah, kesetaraan gender ini bukan untuk menghilangkan aspek biologis atau aspek budaya, melainkan untuk memastikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama. Mari kita lanjut ke hak yang sama dalam ekonomi. Laki-laki dan perempuan itu harus memiliki hak yang sama dalam ekonomi, dalam pekerjaan, sumber daya, ataupun pemilihan dalam keputusan hak finansial. Kita bisa lihat di Indonesia banyak sekali yang terjadi dalam permasalahan kesetaraan gender dalam pekerjaan ataupun pendapatan ekonomi. Seharusnya di Indonesia tidak boleh seperti itu. Laki-laki dan perempuan harus memiliki hak yang sama. Walaupun pekerjaan kita beda-beda semua, tetapi semua penghasilan dan pekerjaan yang kita lakukan itu harus dihargai oleh semua orang. Lalu kita lanjut ke hak yang sama dalam politik dan hukum. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama atau setara dalam kewarganegaraan di Indonesia. Laki-laki dan perempuan juga memiliki hak yang sama dalam memilih, dipilih, ataupun memberikan pendapat terhadap politik. Laki-laki dan perempuan juga memiliki hak yang sama di dalam pemerintahan dan juga di hadapan hukum di Indonesia. Lalu ada hak yang sama untuk berpendidikan, yaitu laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berpendidikan yang berkualitas, tidak dibeda-bedakan tanpa adanya suatu faktor penghambat. Jadi mereka memiliki kesetaraan, tidak ada yang dibeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam berpendidikan. Seperti stereotip yang kita dapat saat ini, yaitu perempuan di bidang STEM dan laki-laki di bidang sosialisasi. Peran yang setara, secara setara mau laki-laki atau perempuan sama-sama berhak untuk mendapatkan segala hal yang ada di dunia ini tanpa adanya diskriminasi sedikit pun. Contohnya seperti pendidikan. Mau perempuan atau laki-laki berhak untuk mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya. Lalu untuk di ekonomi, mau laki-laki maupun perempuan itu harus mendapatkan gaji, pekerjaan, dan segala hak atau perlakuan yang sama pada setiap individunya. Lalu untuk yang politik dan hukum, perempuan dan laki-laki juga berhak untuk memberikan pendapat, mendapatkan hak untuk apa yang mereka inginkan. Pada akhirnya, semua ini akan kembali kepada kesadaran kita sebagai manusia. Mengharapkan kesadaran masyarakat hanya akan terasa mustahil jika kita belum mau berubah. Memang tidak mudah ketika hanya sebagian kecil orang yang peduli, sementara yang lain memilih diam dan bungkam. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan keadaan karena zaman yang berbeda telah membentuk pola pikir yang berbeda pula. Meski begitu, jika kita hanya terus berada di pola pikir lama,
kita hanya akan mewariskan stagnasi pada generasi selanjutnya. Sudah saatnya kita berani ambil langkah untuk membangun cara berpikir yang baru, yang lebih terbuka dan penuh empati tentunya. Perubahan tidak lahir dari penundaan. Solusi tidak akan terjadi apa-apa dan tidak akan berarti apa-apa jika kita tidak memulainya hari ini. Saya percaya bahwa pola pikir anak cucu kita nanti itu bergantung pada pola pikir kita sekarang.